yang baru bergabung, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, kangen juga ya kita berapa 3 minggu kali ya nggak bersua online. Iya, Biasanya mingguan, hari Kamis gitu ya ngaji bersama, berbagi. Ya, kadang-kadang ya hidup itu ya Allah pergantikan tuh seperti siang dan malam. Jadi untuk keluar dari rutinitas sebentar tuh sehat sebenarnya. Supaya kita menyadari makna. Jadi apa ya, kita baru kehilangan tuh kerasa berharganya sesuatu setelah yang bersangkutan atau sesuatu itu tidak ada, bener nggak sih? Nah, situ ujian. Jadi dalam hidup apa-apa, kadang-kadang kita ketemu, kadang-kadang nggak ketemu, ya kan? Kadang-kadang deket sama anak, kadang-kadang anak dibikin jauh tempat tinggalnya, gitu ya, termasuk sama pasangan. Sesuatu yang terlalu melekat gitu ya, kemana-mana bersama itu nggak sehat, nggak sehat karena Allah Maha Pencemburu. Karena kita bisa tergelincir dengan mudah terhadap sesuatu itu gitu ya. Apapun itu. Pokoknya objek-objek segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Termasuk ibadah-ibadah ya. Jangan salah tuh. Kalau kita udah terbiasa, karena seolah-olah udah terbiasa, aku kan biasa duha, biasa tahajud, kayaknya seolah-olah itu datang dari upaya kita. Enggak, bukan. Kita sholat tuh karena dia izinkan kita sholat. Itu harus diimani. Sehingga kalau kita udah assalamualaikum, assalamualaikum, hal yang pertama adalah alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah masih Allah izinkan sholat. Kalau enggak, bisa aja tiba-tiba dibikin males, tiba-tiba dibikin nggak mau sholat sama sekali. Bisa, bisa. Tidak sedikit yang seperti itu. Jadi, don't take it for granted. Segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan, itu dari Allah Ta'ala. Itu ayat Al-Qur'annya juga ada. Alhamdulillah ya, kita hari ini memasuki pertemuan pertama gelombang baru, gelombang ke-13, kajian suluk online. Buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, semoga bermanfaat. Ini adalah komunitas di mana kita berusaha ngaji tiap minggu. Yang kita coba dekati adalah Al-Quran. Cuma kan membaca Al-Quran itu harus tartil dengan pelan-pelan gitu. Jadi kita mencoba mendekati dari berbagai aspek. Kebetulan hari ini saya nggak begitu siap sebenarnya untuk memberikan materi, tapi kalau materi teori belum siap, tapi saya punya materi banyak tentang kitab kehidupan yang Allah gelar setidaknya ketika liburan di Prancis kemarin gitu ya. Jadi semoga dengan berbagi hikmah ini sahabat-sahabat juga bisa meraup manfaatnya, barangkali ada similarity gitu ya, ada kesamaan kisah. Dan nanti di sesi sharing session ya I invite you, silakan sahabat-sahabat untuk juga ikut berbagi kisah gitu ya. Jadi liburan kita sekeluarga ke Chamonix ya, daerah pegunungan Alps di Alpen di Prancis tuh indah sekali gitu, dan tidak jauh dari situ udah masuk Swiss gitu, tidak jauh dari situ udah masuk Jerman, tidak jauh dari situ udah masuk Italia, jadi itu daerah-daerah perbatasan. Jadi kita buka pintu itu karena di Belanda ini kan semua flat, jadi begitu ada di pegunungan tuh bengong aja lihat. Wah, memang ya kalau Allah tuh menyebutkan gunung-gunung itu ada semacam grandeur gitu, majestic. Pantesan ya, setiap nabi itu punya gunungnya gitu. Orang tuh biasa ke gunung untuk mencari pencerahan spiritual. Nabi Muhammad SAW punya Jabal Nur. Nabi Musa punya Bukit Tur. Nabi Isa punya Bukit Zaitun. Nabi Daud Bukit Zion dan lain sebagainya. Itu memang gunung perbukitan, jadi sesuatu yang Allah tinggikan di muka bumi ini punya makna tertentu gitu. Nah, kemarin kan mungkin yang mengikuti saya di sosial media tahu di hari-hari terakhir itu kita diuji dengan Elia, anak saya yang 11 tahun, sakit usus buntu. Itu ujian itu rangkaian terakhir tuh dari serangkaian ujian yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Jadi itu dimulai ketika
ketika kita di suatu tempat tuh namanya Lac de Mosson. Oh, sebentar ya Rumi. This for me? Oke, boleh. Ini Rumi. Anak saya dia pengen ada di sini katanya dengerin ibunya. Boleh. So, lagi liburan soalnya anak-anak. Jadi suami itu senangnya naik gunung. Ya. Dia pengen ngajak si boys itu Elia sama Rumi naik gunung juga. Tapi saya tuh bukan tipe yang dia naik gunung bisa 4 jam, 5 jam lama banget ya. Kalau saya sih tipe mild lah, sejam hiking balik. Aku bilang, aku tunggu di restoran. Jadi aku sama anak tiriku tunggu di restoran, mereka lanjut. Lama nungguinnya 3 jam, 4 jam. Ini lama banget sih hikingnya gitu. Mana koneksi terbatas ya kan. Tiba-tiba saya ditelepon. Elia hilang katanya. Hah? Hilang? Gimana cerita? Iya, jadi mereka turun dari gunung, itu ketinggian 2.500 meter. Si Elia tuh, itu kan berbatu-batu ya. Tapi dia turun tuh kayak kambing gunung gitu, cepet banget. Bahkan bapaknya udah bilang, Elia tunggu, wait. Gak dengar. Karena dia pengen cepet-cepet ketemu ibunya. Jadi dia tahu di restoran, kan kita udah janjian, aku ketemu tunggu di restoran. Nah, hilang katanya, udah nggak kelihatan. Mungkin jalan ke restoran. Aku bilang, ya udah, saya jalan dari restoran karena jalannya cuma satu sebenarnya. Melalui ada tunnel, ada terowongan yang dibuat menembus gunung yang panjang tuh, habis 500 meter kali. Itu gelap, lampu remang-remang. Kita nembus itu. Begitu keluar dari tunnel, saya cuma lihat, begitu saya lihat suami sama Rumi gitu, saya udah deg. Kok nggak ketemu Elianya gitu. Wah, di situ kita pada bengong. Nggak ada Elia, nggak ada, saya bilang. Itulah permulaan dari the nightmare for every parents, kehilangan anak ya. Kita cari, tahu nggak, 2 jam. Sampai tidak Elia, takutnya dia terjerumus, karena itu kan ada lembah-lembah jurang, di bawahnya batu-batu. Wah, udah kayak nggak akan selamat kalau dia jatuh ke situ. Ada apa namanya? Ada dam yang besar, kalau walaupun dia bisa berenang tapi kemungkinan tenggelam besar. Itu udah jam 6 sore. Udah mendung. Mulai hujan rintik-rintik. Saya bilang kita mesti minta bantuan. Itu udah 30 menit nggak ketemu, kita telepon SAR, Search and Rescue Team. Waduh, mana ya mereka tuh bahasa Inggrisnya kurang ini gitu. Jadi kita antara bahasa Perancis yang pakai Google Translate lah. So, oke, lokasi di mana? Ini koordinat, apa perlu dikirim helikopter? Wah, pokoknya it's so real. This is like, oh my God, this is happening gitu ya. Kita tuh, si Rumi udah nangis, suami saya udah nangis, ya cari Elia gitu, udah nangis. Pokoknya drama lah, drama. Everybody cry. Tapi aku kok tenang gitu ya dalam hati. Sebentar aku kayak diberi, nggak tahu, kayak itu mah it's not me, itu bener-bener kalau sedih mah sedih ya, tapi kok kuat, tapi kok tenang gitu. Walaupun misalkan ya Allah, kalau pokoknya gimana caranya dia ketemu gitu. Takutnya pingsan anak itu gitu kan, makanya nggak menjawab panggilan dan lain sebagainya. Wah, kita udah siap dengan worst case scenario bahwa uh, dia tidak selamat gitu. Ketika sudah di titik nadir itu udah sore tuh kan, saya ada, oh iya belum sholat asar. Dalam nyari-nyari begitu, saya coba duduk sholat gitu. Sholat tuh jangan sampai nggak sholat gitu. Saya sambil sholat, saya sambil berdoa gitu ya. Tapi entah kenapa kok tenang ya. Kayaknya ada nih anak. Tapi di mana kita nggak kebayang. Tiba-tiba ada sepasang hiker orang Spanyol. Kamu lagi cari siapa katanya? Dia bantuin anak. Kayaknya saya lihat anak kecil tadi di restoran. Coba aja. Ternyata dia ada di restoran, tahu nggak? Kita yang sampai, hah? Di restoran kan jalannya cuma satu, ya kan? Anda harus lewat tunnel itu. Ternyata rahasianya adalah karena Elia takut gelap, jadi dia manjat ke atas tunnel itu dan semua orang geleng-geleng sertim. Itu kan susah sekali medannya. Nah, itulah pokoknya satu di situ. Tapi saya um, ada hal yang ya Allah dikasih ketenangan ya. Jadi buat saya hikmahnya
kita bisa dalam hidup tuh suka ada kayak gitulah, hal yang tidak terduga gitu ya, musibah, hilang apa ya kan, kehilangan sesuatu hal yang bikin kita mau hilang dompet kayak gradingnya tuh macam-macam ya, hilang ATM, aduh ngagebeg gitu. Nah itu hal-hal yang bikin shock. Nah itu ternyata yang bisa bikin kuat tuh ibadah Allah Ta'ala aja. Kita mau menguat-nguatin juga nggak bisa. Tapi begitu Allah kasih ketenangan, itu kayak tangan kita tuh, hati kita tuh dipegang sama dia gitu. Yang, am I not supposed to cry? Sampai kayak gitu, sampai kenapa aku tenang banget gitu. Nah, tapi ada hal-hal ketika saya dihadapkan dengan ujian tertentu, bergetar gitu ketika dia tidak memegang. Itu memang, jadi buat saya testimoninya adalah ketenangan kita menghadapi sebuah ujian sebesar apapun, itu benar-benar dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita zikir, itu sebenarnya mengundang agar dia hadir karena kehadirannya meneguhkan kita. Itu aja. Itu aja. Jadi upaya kita zikir, sholat tahajud, apa itu kan kita ingin membuka channel dengan membuka hijab-hijab yang ada. Ketika dia hadir, itu kuasanya itu menenteramkan sekali. Menentamkan sekali. Sampai si Rumi, iya kan? You testify, right? Sini, I'm gonna invite. It's okay. And you saw me, like, Mama, you're so calm. Yeah? You told me that. You saw me so calm. Iya. Iya. Mama juga nggak tahu kenapa Mama bisa calm, tapi but that's what happened. 1, 2 hari dari itu diuji, saya tiba-tiba dapat radang tenggorokan parah. Nggak pernah sebelumnya seperti itu. Sampai yang nelen tuh sampai nangis, ada air mata ya. Ini sakit banget. Landilalahnya pas puncak-puncaknya aku menggigil, demam. Suami tuh lagi manjat gunung untuk semalam, nggak bisa dihubungin. Sementara kartu asuransi sama dia, ya kan? Dan wah macam-macam lah. Jadi saya harus nunggu. Wah itu. Nah di situ justru saya agak shaky tuh. Begitu diuji dengan sakit fisik, saya kan yang bisa menyaksikan kita sendiri ya, keluar marahnya. Marah sama suami. Udah tahu istri sakit, malah naik gunung gitu. Dalam hati. Tapi saya nggak berusaha tidak menunjukkan kemarahan saya, berusaha inilah. Cuman paginya rada banget memang pas dia pulang gitu. Tapi susah banget lah. Jadi pertama kali yang dia tanya itu begitu itu, aku sudah berhasil memanjat gunung. Bukannya nanya gimana demamnya udah reda enggak gitu. Maksudku begitu, sebagai istri pengen perhatian gitu. Tapi dia lagi kayak the boys keeps being boys, dia yang aku udah berhasil memanjat gunung. Saya ya. Berijing ngomong tuh nggak bisa karena sakit banget. Sampai dikasih ke dokter di sana di Chamonix, dikasih antibiotik. Jarang banget kan kita dikasih antibiotik. Azitromisin kan antibiotiknya yang kuat. 3 hari selesai. Nah, udah gitu ya. Nah itu ternyata saya mengamati gitu. Oh jadi di dua ujian bertubi-tubi ya. 1 diuji anak, yang kedua diuji sakit. Oh rada bergetar nih. Masih menyalahkan sekitar. Nah itu hawa nafsu banget lah. Kan gini, namanya ujian itu cuma 2 hal. Dia dipancing dari dalam, ya. Mesti saya tuh berpikir nih, kenapa ya aku apa salah ngomong gitu, sampai dihukum sakit ngomong dan sakit nelen apa gitu, istighfar aja selama sakit tuh. Yang kedua, yang namanya ujian itu, kata Rasulullah begini, kalau seseorang, ya tanda afdolnya iman, seseorang diuji dengan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Itu bukan karena ada penyakit hati, kemudian dia hilang ini, hilang itu. Sakit ya, sampai sakit yang orang menjauhi dia gitu. Dan muridnya sampai berkata, wahai Nabi, barangkali engkau berdosa sama Tuhan, taubatlah, sampai kayak begitu. Tapi itu nanti kalau kita udah bersih betul. Dan saya sadar, ini episode ini saya dipancing dari mana nih. Jadi saya istighfar aja banyak-banyak, istighfar. Dari situ saya kemudian terlihat, oh ya masih ada marah tuh sama suami gitu ya. Masih menyalahkan lingkungan gara-gara ini, gara-gara itu. Di situ saya istighfar.
Jadi memang ujian itu rahmat, sahabat-sahabat. Rahmat untuk menunjukkan ihwal tentang hati kita. Itu suluk. Karena ini kajian suluk ya. Jadi kalau kita diuji, tiba-tiba ada orang yang nyebelin, ngomong ini itu memfitnah ya. Jangan kesel sama orangnya, nggak akan selesai. Dan hilang pengajaran Allah itu. Suluk itu melatih kita, kalau Anda seperti itu, sebentar, astagfirullah. Gini pertanyaannya, kenapa Allah izinkan dia begitu sama aku? Itu, biiznillah, itu ayat Al-Quran yang sacred. Kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, pasti pokoknya, pasti banyak hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Karena kita berhadapan dengan zat yang ma khalaqta hadza batil. Dia nggak mungkin iseng, nggak mungkin menzolimi hambanya, itu ayat Al-Quran, tidak mungkin. Jadi ketika sebuah kesakitan, sebuah derita sekalipun menimpa kita, itu pasti berfungsi untuk membersihkan sesuatu. Karena yang merasa sakit itu si hawa nafsu sebenarnya. Kemelekatan kita, kefasikan kita, kemusyrikan kita, kecintaan kita yang berlebihan kepada segala sesuatu selain dia. Nah, itu yang sedang dikeletekin. Semakin melekat, semakin sakit ketika itu dicabut. Kalau kita kemudian menyalahkan, gampang lempar batu sembunyi tangan, gara-gara dia aku begini. Gara-gara itu, udah selesai. Jadi hikmahnya tidak akan teraih. Kita nggak akan belajar al-haqnya, itu tidak akan diraih. Padahal al-haq itu nanti di yaumil hisab, itu yang ditimbang. Bukan berapa euro, berapa rupiah, nggak ada. Kita amal soleh itu apa maksudnya? Amal soleh kan kita pengen berbanyak, bukan amal kok yang ditimbang. Coba baca Al-Quran. Di yaumil mizan, itu yang ditimbang al-haq. Bahkan Rasulullah pun berkata kita nggak masuk surga berdasarkan amal, tapi berdasarkan rahmatnya. Pertanyaannya kemudian, jadi amal soleh yang kita kejar-kejar itu untuk apa? Amal soleh itu adalah amal yang terkait dengan Allah Ta'ala. Jadi suatu pekerjaan spesifik yang Allah ingin kerjakan seseorang itu. Tapi kan gimana kita tahu Allah ingin mengerjakan itu apa tidak? Makanya fungsinya harus didahului dengan iman. Makanya itu urutan dari Al-Quran. Iman dan amal soleh. Amanah wa amilas solihah. Selalu begitu. Tapi kemudian di surat Toha ayat 82, iman itu nggak bisa, nggak akan ada kecuali bagi orang-orang yang memang merindukan dia. Pengen dibimbing, itu udah pengen taubat orangnya. Jadi taubat ini yang kita akan bahas di kajian suluk dengan berbagai angle. Kita setahun kemarin belajar tentang kisah Musa. Insya Allah nanti kita belajar tentang kisah Adam alaihissalam, bapak kita. The first creation gitu ya. Dan jadi taubat itu yang akan membuka semuanya. Cuma kadang-kadang kita di masyarakat kan berkata, oh taubat itu nanti kalau udah tua. Bukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang insan mulia itu taubat sehari minimal 70 kali. Ada hadis yang bilang 100 kali. Aduh, nggak tega bilang dosa untuk Rasulullah, begitu mulia. Tapi apa kira-kira ketergelinciran dari beliau? Kayaknya dibandingin kita nggak ada apa-apanya. Tapi yet beliau kembali. Taubat itu adalah kembali menghadapkan hati kita. Kembali itu diantaranya ketika mendapatkan musibah, kalau kembali kepada Allah, kan itu seperti dalam surat Fussilat, kembali kepadaku, sukacita atau terpaksa. Kalau begitu menghadapi musibah kita ngomel-ngomel, marah-marah, berarti terpaksa menghadapinya. Karena ada unsur ketidaknerimaan. Apalagi kalau ego kita sudah disinggung, harkat martabat keluarga tersinggung. Waduh, kalau agama tersinggung mah biasa, tapi kalau harga diri tersinggung, marahnya. Nah, itu refleksi lah buat saya, buat kita semua. Jadi ternyata kalau masih diuji di orang lain, masih tenang. Begitu ujiannya kena diri banget, oh berarti egoku masih harus banyak diistighfari. Jadi alhamdulillah, jadi episode sakit, episode kekurangan, episode macam-macam. Kadang-kadang ujian tuh nggak jauh kan.
dari suami ya, dari pasangan, dari anak, dari tetangga, dari orang tua, dari keluarga. Nah, itu adalah cermin-cermin kehidupan yang membuat kita menjadi sadar bahwa astagfirullah. Jadi kita tuh masih banyak hijab-hijab kerak-kerak hati yang harus dibersihkan dari sodar. Tanpa itu, sahabat-sahabat, kita nggak pernah bisa man-arafa nafsahu. Karena awal dari mengenal diri adalah mengenal keburukan-keburukan diri. That's it. Mimpi, man arafa nafsahu, mengenal diri, mengenal misi hidup. Keburukan diri tidak dikenal. Rumi bikinin teh madu, suruh minum katanya. Iya, bismillah. Makasih ya. Baik banget ini anak. Ya gitu. Jadi itu ujian kedua. Baru saja hari kedua masih masih penyembuhan ya. Malamnya Elia muntah. Nah itulah awal dari kita nggak kebayang bahwa itu tuh usus buntu ya. Saya pikir oh masuk angin kali gitu ya. Paginya subuh-subuh mama sakit perut katanya, kanan bawah, semalaman demam. Wah begitu udah lihat posisinya dan lain sebagainya udah saya ini usus buntu. Bangunin suami, ayo ke rumah sakit, dokter bedah sepakat udah diangkat usus buntunya. Nah setelah diangkat itu kan kita bilang kita boleh nggak kembali ke Amsterdam. Jadi dirawat semalam lagi di rumah sakit, 2 malam di rumah sakit. Jadi total dokternya nggak mengizinkan anak ini dibawa langsung naik kendaraan. Walaupun berhenti-berhenti di Jerman sebenarnya, wah resiko katanya itu terlalu banyak guncangan. Wah bingung lah di situ kan, ujian lagi. Kata suami saya harus kembali ke Amsterdam, ada kerjaan gini-gini gini. Di situ agak kesel, ada sedikit kesel dalam arti, aduh ini kan kondisinya apa nggak bisa minta izin. Tapi di sisi lain, saya tahu pressure dia lagi tinggi gitu di kantor. Nah, saya diuji lagi di situ dengan sebuah saya mau tetap menjadikan ini perkara gitu bisa dan memaksa suami tinggal tuh bisa. Saya punya dalam kondisi seperti itu gitu. Tapi saya ingin berkorban buat dia. Dalam arti udahlah bisa. Saya sama Elia sendiri ya alhamdulillah teman kita yang cuma 3 jam tuh di Zurich ada teman yang itu juga aneh tuh katanya aneh dia tuh sebenarnya mau ke Turki udah booking pesawat mau pergi tanggal 12 tiba-tiba salah booking katanya salah pencet aneh katanya itu di komputer tuh my mind said I'm gonna go 12 tapi begitu di print kok jadi tanggal 14 katanya gitu. Ternyata hari itu juga aku telepon oh ternyata nungguin si Tessa katanya 2 hari jadi ya, itu luar biasa loh pengaturan Allah. Nah jadi saya kemarin sempat ya cuma berdua sama Elia nunggu karena requirement dari maskapai penerbangan 5 sampai 7 hari setelah operasi usus buntu anak boleh terbang gitu. Itu sahabat-sahabat kira-kira perjalanannya tapi semua dinikmati ya karena ingat surat Fusilat itu loh. Jadi mau pilihannya dua ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan ya, terutama hal yang menguji kita. Kalau yang baik-baik mah relatif. Justru kita mesti banyak istighfarnya gini, biasanya terlena. Kalau kalau terlalu mudah itu terlalu banyak kemudahan. Kadang supaya sehat jiwa kita Allah kasih kesulitan gitu. Nah, di situ adalah ujian kita mau melewati menerima ini dengan sukacita atau terpaksa. Itu aja pilihan di Fusilat itu. Mau mengeluh-mengeluh atau mau happy-happy. Jadi kebahagiaan itu sahabat-sahabat tergantung kita ya merespon sesuatu. Kalau Allah tuh selalu kasih yang terbaik, hanya kadang-kadang bentuk dari kebaikan yang dia berikan itu akal kita belum bisa mendapatkan gitu, menangkap. Itu yang dimaksudkan bahwa akal dalam ya harus selalu tumbuh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ilmu itu harus diikuti dengan pemahaman. Dan kita sedang menyelam di dalam samudera ilmunya, namanya disebut alam. Alam itu dari ilmu, jadi banyak ilmu banget lah di semua hal. Makanya kalau kita sampai merasa kok bosen ya, kok jumud nih, beku, itu berarti lagi nggak belajar tuh. Karena kalau jiwa yang belajar tuh nggak ngebosenin. Kelihatannya aja hari berulang kayaknya Senin lagi, Selasa, tapi tidak ada detik yang sama. Bahkan detik ya, karena Allah senantiasa dalam ciptaan yang baru. Well, that's enough about me.
Silahkan, saya mau undang sahabat-sahabat untuk ikut berdiskusi gitu ya. Silahkan. Iya, selamat bergabung. Ada Mbak Mbak Adis. Langsung gabung ya online. Alhamdulillah. Iya, Mbak Popi juga. Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat. It's a sharing session. What have you learned? Oh ya, ini dari puisi dari Rumi ya, tentang kesabaran. Karena kemarin tuh ujiannya kesabaran, diantaranya adalah kata Rumi gini, sabar tuh bukan berarti cuman sitting and waiting gitu, menunggu. Tapi di dalam foreseeing, jadi melihat jauh gitu. Eh, Sabar itu ada di dalam ketika kita sedang diberikan bunga mawar dan tertusuk durinya gitu, kadang-kadang berdarah gitu ya, tapi kita nggak bilang ini duri sambil nggak lihat ada mawarnya di situ gitu. Sabar itu adalah ketika kita sedang mendera gelap malam, tapi kita dalam hati ntar lagi ada siang gitu. Jadi memang aspek kesabaran itu memerlukan sebuah preconditioning, dunianya dikerutkan, dikontraksikan, bikin gak enak. Jangan kaget tuh kalau disuluk tuh itu hal yang biasa. Sampai orang itu kalau ciri jiwa yang dewasa, dia sama ujian tuh udah alhamdulillah bilang gitu. Dengan sepenuh kesabaran ya, kesadaran dari dalam, alhamdulillah nih dapat uji, Allah masih memperhatikan aku. Karena di dalam Al-Qur'an ada juga orang-orang nauzubillah ya, orang yang tidak mencari Tuhan, ya, sebodoh gitu, dilemparkan. Silakan dibuka pintu-pintu dunia sampai meninggal. Nah itu poin, ketika seseorang mati dia akan melihat, aduh ternyata alam barzah tuh ada gitu, life after death itu ada, sementara udah nggak punya kesempatan lagi untuk beramal soleh. Kehidupan ini sahabat-sahabat, mumpung masih ada nafas ya, amal soleh itu yang dicari. Itu yang di dalam Al-Quran orang-orang meminta cahaya gitu, meminta cahaya. Amal soleh, kebaikan itu akan menjadi cahaya-cahaya yang menjadi komoditas buat kita di alam-alam berikutnya gitu. Ingat bahwa setiap kita akan melewati hari-hari yang panjang. Barzah saja sudah lama. Dan di situ kan bukan tidur gitu sambil nunggu kiamat, enggak gitu. Bayangkan kayak kemarin lah, aduh kita pindah negara cuman sejam 2 jam aja bawaannya banyak banget ya kan. Coba kalau keluar negeri, tuh kopernya ya kan, belum ngurus visa, bekalnya banyak banget. Sekarang kita jelas mau ke alam barzah, mau meninggal, mana bekalnya? Mana kita meninggal cuman selapis kain kafan. Kalau secara ragawi ya. Itu makanya agama memberikan sebuah panduan di situ. Bahwa apa-apa yang Allah hadirkan, takdir hidup itu harus dimaknai. Karena yang ngatur Allah, sahabat, bukan malaikat, bukan nabi. Takdir kita itu sama sekali nggak remeh-temeh, sama sekali. Aduh, itu kalau dilihat satu keping nafasnya, satu degup jantungnya, nikmati di situ. Itu tangga-tangga ke atas, ke langit ketujuh. Cucian piring yang suka kita remehkan, ini terus ya, cucian baju yang nggak habis-habisnya. Aku kemarin 3 hari nggak ngapa-ngapain tuh kangen beres-beres rumah tuh, ternyata nikmat. Ya, jadi banyak hal yang kita take it for granted dan tidak sadar bahwa apa yang dia berikan untuk kita per hari ini, it's the best. It's the best. Cuma kita nggak sadar karena hawa nafsu pengennya coba aku begitu, coba aku begitu. Jadi orang tuh susah banget lah bersyukur. Jadi setan tuh sukses tuh. Dalam Al-Quran dikatakan, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan, sehingga engkau mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. And that's what happened. Kita digoncang dari 4 arah duniawi, supaya kita tidak melihat ke hari ini. Dipertakuti oleh masa depan, dihantui oleh masa lalu, digeser kiri kanan, ini barangkali ini yang lebih baik. Tapi dia tidak melihat apa yang di piringnya,
piring kehidupannya, takdirnya per saat ini, anak yang usia segitu, suami yang fasenya sedang begitu. Kan ada fase-fase tuh semua juga. Ya, orang tua fasenya begitu. Itu adalah sesuatu hal yang harus diagungkan. Nah, suluk, ya, kajian suluk itu mencoba membongkar itu semua supaya kita tuh duduk tuh lebih lebih nyaman gitu, bisa menikmati kehidupan dengan berbagai aspek yang dia hadirkan. Walau alam. Ayo saya undang biar nggak saya aja yang ngomong. Silakan, langsung di unmute aja. Silakan, yang mau lewat chat juga boleh. Iya. Iya, mana ini Mbak Nuraini, silakan. Assalamualaikum Sudah Teh. unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, saya pernah juga Teh itu kejadian sama anak kedua, kehilangan anak di mall. Aduh, panik juga. Waduh. Iya. Masya Allah Teh, itu memang Hmm. kebetulan kita bareng berangkatnya itu sama adik-adik. Jadi ramein karena liburan bawa anak-anak gitu. Jadi anak yang kedua ini anak cewek. Anak cewek pertama di keluarga saya gitu. Dari kami berlima itu anak cucu perempuan yang pertama gitu. Oke. Umur berapa waktu itu? Umur 3 tahun. Oh, masih balita. Ya, terus? Jadi kejadiannya karena kita barengan itu berangkatnya 5 orang, sama anak-anak ini kan rame gitu. Eh, Pas masuk ke bagian store sepatu itu saya sama adik sedang sibuk nih milih-milah gitu. Jadi adik izin untuk pergi ke tempat time zone bawa anak. Ya. Tadinya saya nggak ngeh kalau saya kira pertama itu dia hanya bawa anak-anaknya aja gitu. Jadi nggak ikutan sama si Fatma namanya. Jadi pas saya keliling ngitarin sepatu, tiba-tiba nggak ngelihat anak di belakang. Ini anak kemana? Banget. Hati-hati ya, anak 3 tahun dia kan explore gitu. Aduh, Iya. ya Allah, kebayang. Di Terus? sekian detik ya Teh, kalau di mall kita kemana nyarinya gitu. Ya itu udah terbayang ancaman apa yang akan saya terima. Dari bapaknya seperti apa, dari neneknya seperti apa gitu. Itu betul-betul dibuat guncang dalam sepersekian detik ya Teh. Jadi telepon sana sini itu nggak ngangkat, udah lebih dari 40 menit. Udah kalut gitu. Ini saya seperti apa, harus bagaimana gitu. Jadi saya coba untuk nelpon adik, sampai 10 kali nggak diangkat gitu. Kita trennya kita keliling nyari di mana ya time zone-nya gitu. Ada berapa lokasi, ada time zone itu ada sekitar 3 lokasi. Jadi udah keliling dia nggak diangkat. Ada 3 lokasi, kita kan udah nyari tuh naik turun. Ini bener nggak sih anak ini ikut sama si adik sama si tante gitu? Atau gimana gitu? Atau di mana? Ini udah pikiran kalut gitu, di mana? Ternyata kita telepon nenek, ada konfirmasi, ini Fatma ada ikut nggak, ada ngeliat ya enggak gitu, pokoknya udah nggak ada jawaban lah gitu. Ini di mana anak, di mana? Kita telepon, kita ngubungin security juga, kita kan nggak punya informasi, itu dalam posisi panik gitu. Jadi kadang memberi informasi ke security juga, security-nya jadi apa ya, ilfil kali ya Teh gitu. Karena kondisi panik gitu. Akhirnya kita coba lagi nelpon si adik,
itu udah nelpon yang ke berapa ya, udah sampai 15 kali telepon, nggak Wah, diangkat juga gitu. lama itu hilangnya. Berapa? 30 menit? Iya, 1 Kan jam. biasanya nangis tuh anak itu kalau masih kecil. Iya, ternyata, eee, apa ya, kita udah keliling ke time zone, jadi si adik yang tadinya rupanya dia, eee, bawa si Padma ini, saya nggak dengar kalau dia bawa gitu Teh. Jadi kan kita, Oh. rupanya si Padma ngikutin si tante gitu. Jadi pas Hmm. udah ke udah jumpa gitu, udah ke lokasi, ya Allah saya langsung lemas lutut, nyarinya ke mana gitu. Ya, ya, Kebayang nggak ya. Teh kalau nggak, eee, apa ya, kalau nggak ditenangin kayak Teteh tadi, kok kok saya bisa tenang, kok cuman di posisi itu saya pernah ngerasain yang namanya Ya. kehilangan kalutnya itu seperti apa, yang akan udah Hmm. terbaca seperti apa gitu ya, Teh. Itu sih sharing-nya Iya, tadi, tapi iya. alhamdulillah ya, Teh. Iya, memang itu kan jadi betul-betul ya kalau kita diuji itu menampakkan kondisi kita pada saat itu gitu, kondisi hati, kondisi hati. Jadi kalau apa namanya, kalau orang itu imannya sudah, kalau istilah Al-Qur'an namanya iman billah. Jadi iman tuh berderajat-derajat ya. Kalau udah iman billah itu iman tertinggi. Billah, bi Allah gitu, dengan bersama Allah. Itu ya, langit runtuh pun itu kayak kalau permukaan air nggak beriak, kayak gitu. Mau ada gempa bumi kek, mau ada krisis moneter, mau harga naik 10 kali lipat, ya kan? Mau uang di tabungan tinggal 100 perak, ya, you name it lah. Kalau langit runtuh mungkin nggak punya imajinasi, tapi hal-hal yang lebih dekat dengan kita lah. Misalkan ada kabar, Bapak begini, begini, begini. Nah, itu langit runtuhnya gitu ya. Apalah misal dari orang tua, ada kabar anak begini begitu, itu mungkin langit runtuhnya kita, seseorang. Allah Maha tahu mana yang merupakan soft spot kita. Nah, itu diujinya di situ. Itu jadi ujinya di situ. Jadi kalau ingin menguji iman kita, iman tuh kan hubungan sama Allah Ta'ala secara personal ya. Tawakal itu muncul dari sana. Tapi indahnya kehidupan, maka kita senantiasa akan ditunjukkan. Ini cermin 3 dimensi, sahabat-sahabat. Canggih banget nih hidup tuh. Hebat yang bikin. Itu digambarkan dalam wayang kulitnya Sunan Kalijogo sebenarnya. Kenapa yang dilihatin cuma bayangannya gitu ya. Jadi di balik sebuah kehidupan ini, karena ini adalah cermin 3 dimensi, mesti kita melihat something inside. Jadi ada selalu inner dimension dari semua kejadian yang terjadi secara fisik. Nah, suluk itu berusaha menangkap itu. Yang namanya hikmah itu inner dimensionnya. Yang namanya al-haq itu inner dimensionnya. Karena kita juga, semua ciptaan tuh memiliki itu. Ada outer dimension, ada bagian luar, ada inner dimension. Kita punya jasad, kita punya jiwa, bahkan inner of inner dimension gitu. Ada ruh gitu. Itu 3 hal, 3 lapis tuh di semesta alam selalu begitu. Saya dokter misalkan, dulu waktu belajar anatomi juga tubuh tuh banyak yang 3 lapis tuh, kulit 3 lapisan, otak ada 3 lapisan, otot jantung 3 lapis dan lain sebagainya. Jadi bumi pun kalau geologis tuh tahu dia punya 3 lapisan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketigaan itu memang banyak rahasia di situ ya. Makanya yang kita bagi adalah hari ini adalah tentang sebuah episode lain, bahwa Allah tuh betul-betul ingin membuat kita lebih dekat dengannya. Itu yang mesti kita pahami. Bahwa the grand skenario dari kehidupan adalah untuk mengenal Allah Ta'ala. Bukan sekedar hidup nyaman, itu bukan begitu sama sekali gitu. Jadi kalau kita bekerja, beraktivitas dimanapun, jangan sekedar buat cari duit. Sayang banget. Uang mau segimana pun nggak akan memenuhi, nggak akan dibawa ke sana. Tapi bagaimana kita bisa memaknai bisnis kita yang kecil itu gitu ya, tapi kita bisa berbangga dengan itu. Oke, saya kerjaannya cuma nyapu lantai, tapi saya ini bagian dari, nah seperti itu.
harus melihat kehidupan dengan lebih besar, big picture, sehingga kita bisa lebih menjiwai apapun yang kita lakukan. Jangan sampai keluar ya, omat ini kalau jangan sampai keluar kata-kata saya mah cuma ibu rumah tangga. Aduh jangan banget itu. Ibu rumah tangga tuh gede banget ininya apa namanya. Jadi semua hal sebenarnya mau bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, mau bapak yang bekerja besar, betul-betul besar. Tapi pemaknaan kita karena kurang bersyukur ya. Aku mah apa tuh. Jadi begitu. Kan itu seperti nggak sopan sama Allah Ta'ala. Kita diberi hal yang besar, nafas ini, kehidupan ini, jadi manusia, terus tiba-tiba aku cuman begini aja, astagfirullahaladzim. Kayaknya kok tidak not grateful ya sama Allah Ta'ala. Ya, hindarkan seperti itu. Nih dari Dela, saya mengalami sesuatu buat saya berat dari hari Minggu ke Selasa kemarin. Oke, 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 oke. Wah, lewat tulisan, wow, silahkan. Ya, buat sahabat-sahabat yang lain yang bisa sharing secara langsung, saya mau menyapa Bu Adis dulu. Assalamualaikum Bu Adis, selamat bergabung ya di kajian Seluk Online, juga Mbak Popi. Gimana nih? So far so good? Ini ada Mbak Uci juga nih ya. Ya, Mbak, silakan. Assalamualaikum. Silakan ya. Sudah angkat tangan, langsung di unmute saja. Iya, assalamualaikum. Halo Mbak Ira. Ya, Waalaikumsalam iya, warahmatullahi masya Allah ya wabarakatuh. dengar ceritanya tadi bener-bener deh rasanya kadang-kadang ujian itu kita nggak pernah tahu ya Teh Tessa ya. Dan Banget. kadang Ya. kalau beruntun seperti yang Teh Tessa alami, saya sendiri kadang ya Allah apa sanggup gitu ya seperti itu. Tapi dengan mendengar Teh Tessa tadi saya seperti tersadarkan dan kepingin sharing. Kebetulan menimpa ke kerabat yang dekat sekali dengan saya gitu ya. Udah izin juga insya Allah ya. Beruntun juga Teh dan cukup berat karena akhirnya mempengaruhi ke hampir seluruh sendi ke kehidupan keluarga mereka gitu. Dimulai di awal 2021 suaminya terkena COVID yang cukup parah, hampir menghilangkan nyawa lah saat itu ya kalau dari ceritanya gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan perusahaan dan lain-lain segala upaya lah dilakukan yang mungkin menghabiskan juga biaya besar sekali, tapi karena itu di-cover oleh perusahaan ya alhamdulillah. Baru selesai sembuh ternyata ketahuan kalau selingkuh gitu ya. Masya Allah. Ya, itu baru selesai sembuh padahal ya sudah diuji ya, tapi nggak tahu dan itu dilakukan dan ternyata ketahuan. Ya keluarga goncang ya, semuanya goncang dan anehnya lagi suami langsung menuntut untuk bercerai. Jadi dia yang selingkuh, dia yang minta bercerai gitu ya Teh. Kemudian ya udahlah proses itu berjalan ya dengan segala ribut-ributnya. Si ibu juga goncang karena sebelumnya pasangan ini dikenal satu angkatan, kebetulan di kampusnya juga dikenal sebagai role model pasangan yang jadi panutan gitu Teh gitu. Jadi ya kebayang gitu ya anak-anaknya udah remaja, yang satu udah kuliah di semester 4, kemudian yang satunya kelas SMA tahun terakhir gitu. Jadi ya cukup kebayang goncangnya seperti apa. Kemudian juga ya karena ini proses berlangsung terus, ternyata si anak pertama juga mengalami goncangan yang mengakibatkan ya sebuah goncangan baru buat ibu. Karena ternyata juga hubungannya dia dengan pacarnya itu harus segera dilangsungkan pernikahan lah. Seperti itu. Itu sendiri juga sudah membuat ibunya makin goncang ya. Belum cukup sampai situ, ternyata si anak yang kecil harus masuk kuliah, yang bungsu ya, sudah semester pertama, mengalami lagi kejadian berkenalan dengan seseorang yang membuat si anak ini seperti nggak mau pulang dan lain-lain. Jadi
sampai sekarang tuh, sampai tadi pagi saya mikir apa ya Masya yang Allah. harus dilakukan. Apakah ini harus meruqyah diri atau apa gitu, Teh Tessa. Tapi dengan mendengar kajian Teh Tessa ini, saya pengen sharing gitu cerita Teh Tessa ini ke yang bersangkutan gitu, untuk menguatkan gitu. Sebenarnya saya lihat dari sisi dia sendiri ada perubahan begitu terkena yang kasus suaminya itu, dia langsung berubah. Yang tadinya mungkin agamanya biasa-biasa aja, itu udah langsung berubah sebenarnya. Tapi di saat itu saya melihat sendiri makin dia berubah ke arah yang lebih baik. Cobaan itu seperti tidak bisa berhenti gitu, Teh, sampai sekarang, sampai hari ini gitu. Jadi ya saya mendengar tadi kajian Teh Tessa tadi, ini yang saat yang pas. Memang bersabar itu banyak sekali bentuknya dan nggak Ya. mudah, tapi itu bisa dilakukan, seperti salah satunya seperti yang Teh Tessa lakukan. Mungkin itu aja, Teh, sharing dari saya, Teh. Masya Allah, ya itu ya. Jadi lewat pasangan, lewat anak, itu biasanya telak-telak tuh ya. Di dalam skala secara psikologis tuh ya, namanya ada skala, jadi dia bisa ngitung skornya, stress score. Itu yang 3 tertinggi, itu berhubungan dengan pasangan memang. Yang pertama, misalkan pasangan meninggal, ya, itu stress score tinggi. Yang kedua, cerai. Yang berkaitan dengan itu adalah ya konflik-konflik dalam pernikahan seperti ini. Ketika ada semacam perselingkuhan, itu menyakitkan. Jadi kalau buat sahabat-sahabat yang sedang Allah uji di situ, pertama pahami ini stress score-nya sedang tinggi gitu ya. Kalau saya sih basic ya, karena kembali ke Al-Quran bilang, dan itu saya terapkan, alhamdulillah itu kuat banget. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Udah itu manjur banget. Jadi kalau saya lagi bingung, saya lagi rungsing atau apa, udah nggak usah. Jadi ya semakin dipikirin itu semakin menggurita si hawa nafsu tuh. Kita kadang mesti nyetop itu suara-suara karena banyak yang toksik. Suara yang kan gini, kalau kita lagi kesel kan langsung skemanya adalah wah saya mau cerai, ini wah menggurita. Daripada mikir-mikir kayak gitu-gitu, udah wudhu, sholat. Karena sholat yang benar tuh harusnya menyetop pikiran-pikiran seperti itu. Karena kita menyetop semua, kita berbicara biar Allah yang berbicara ke hati kita. Kadang nggak cukup tuh dengan 2 rakaat masih bergemuruh tuh suara. Tambah zikir, istighfar, 100 kali kurang, ulangi ke yang kedua. Jadi satu tasbih itu yang suka saya bawa kemana-mana kan 100 tuh kalau dihitung sama ujungnya. 33 kali 3, 99 tambah 1 jadi 100. Wah masih kerasa nih gemuruh, tambah lagi 1 putaran. Masih kerasa, tambah lagi 1 putaran. Tambah sholat hajat khusus. Duhanya kadang sampai 12 rakaat gitu ya. Saking ada hal-hal yang bikin, oh ini hati kok bergemuruh gitu. Saya butuh pertolongan Allah. Kalau udah siap, baru ngomong gitu ya. Baru kalau udah tenang itu baru bicara. Karena kalau lagi emosi bicara, waduh nggak kemana-mana. Pasti pengennya perang terus. Karena si ego pengennya ngajak perang. Gitu. Ayo, kamu berani apa? Gitu, padahal si ego mah begitu. Pengennya, pokoknya akhirnya semua rusak aja. Jadi gini, nah, saya juga belajar tuh. Kalau misalkan tadi ya, biiznillah. Kalau sesuatu terjadi, sekarang ada 2 pilihan. Tadi contohnya yang tadi Mbak Ira katakan, suami selingkuh. Kita bisa saja punya opsi, mana selingkuhannya? Dilabrak, ya kan? Berani-beraninya kamu. Bisa, marah, udah puas, malu-malu, ya udah beres. Tapi apa kemudian hati suami luluh? Belum tentu. Lihat kita jadi begitu malah dia makin takut bisa jadi ya misalkan. Tapi kalau misalkan kita tenang menghadapinya, ya saya ngerti ini mungkin fase gitu ya Pak ya. Cuma apa sih kalau boleh tahu misalkan mungkin saya kurang udah nggak baik lagi atau gimana gitu because we were once in love and then probably you don't love me anymore. Tenang aja gitu ngobrolnya. Kita coba explore. Karena suami kalau didekati dengan gimana sih cerita? Wow, tone-nya tinggi itu langsung merengut. Defense mechanism udah nggak keluar.
Jadi harus ada talk heart to heart conversation. Karena kita juga ingin bercermin gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa bisa begitu? I want to understand. Karena itu juga refleksi buat saya. Mungkin saya terlalu sibuk dengan diri sendiri, kamu nggak dapat perhatian gitu ya. Terus ya yang terjadi terjadilah gitu. Tapi memang ya ada hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau memang pun tidak bisa diperbaiki, kita jadi dapat dapat pelajarannya gitu. Ya udah kalau memang begitu, kalau memang kamu nggak cinta lagi sama aku dan memang sudah memilih dia, ya udah cuma bilang sama anak-anak ya baik-baik dan lain sebagainya. Kita oke, yang namanya ya it's life. Sometimes seperti itu ya. Cuman jangan sampai begini ya. Jangan sampai itu menjadi kebahagiaan kita tercerabut gara-gara itu. Jadi nggak menikmati sholatnya. Jadi nah itu yang kita harus jangan kehilangan itu gitu. Kalau sholat ibadah itu udah aduh itu prerogatif cuma aku sama Allah Ta'ala, gak boleh ada yang ganggu, not even you. Kita bilang sama pasangan gitu. Kalau itu sudah sampai mengganggu area sholat, zikir jadi nggak enak, berarti selama ini saya mengilahkan dia dong begitu. Nggak sadar ya, nggak sadar. Tapi selama ini dia jadi Tuhanku dalam tanda kutip yang aku dambakan. Jadi tawakalku tuh sama dia gitu, karena aku mengandalkan dia ngurusin aku. Begitu dia nggak ada, gelagapan, berarti bukan ke Tuhan selama ini. Ya kita jadi sadar gitu. Tiang kita, sandaran kita runtuh. Kita nyandar kemana pada saat itu? Nah itu yang dalam kisah, dalam surat Hud ya. Ketika bicara tentang Nabi Lut itu bicara tentang ruqyah syadid gitu, ruqyah sadid itu sandaran yang kokoh. Sandaran kokoh itu sama Allah Ta'ala. Dia tidak terbatas waktu, dia selalu ada. Nah, kadang-kadang kehidupan itu, alhamdulillah nih sebuah rahmat untuk menunjukkan, ayo kamu mau nyandar sama apa? Ini aku ambil nih, suaminya dibikin begini. Don't worry, gitu kata Allah Ta'ala. Selama ini aku kok yang ngurus kamu, kamu aja nggak sadar. Kamu pikir suami kamu yang ngurus gitu ya. Kalau rezeki aku yang datangkan gitu. Sama lah kalau suami itu biasanya horornya kehilangan pekerjaan. Kalau suami begitu. Gitu hilang pekerjaan seperti harga dirinya terkoyak-koyak gitu ya. Kayaknya tuh nggak punya pekerjaan tuh kayak gimana gitu. Nah suami istri harus membantu. Jangan suami susah cari kerjaan diomelin juga di rumah. Wah udah runtuh. Harus kayak Siti Khadijah gitu yang wah apa malah dia Pak saya bantu nah, gitu selama dia sholatnya bener ya kan tidak nah itu jadi kuncinya tuh memang sholat tuh tiang agama sih ya jadi itu jadi harus jadi batu penjuru lah apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita tapi begitu waktu sholat sorry tutup dulu semua letakkan di bawah kaki kita ini adalah saat aku sama Allah Ta'ala gitu. Jadi seorang muslim, seorang mukmin apalagi, itu orang yang tegap menjalani kesehariannya karena didirikan dengan sholat itu. Makanya disebar di 5 waktu minimal itu. Sholat yang wajib. Apalagi kalau ditambah sama yang sunnah, rawatib, apalagi duha, tahajud, dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi ini juga buat kita semua lah. Kita bisa, it could have been us gitu loh. Bener nggak sih? Siapa yang mencegah? Oh, karena suamiku baik. Iya, sekarang belum tentu. Ya, atau istriku, ya, kita nggak pernah tahu. Jangan sompral, jangan mengundang makar Allah dengan lisan kita. Mengatakan bahwa ya itu kan dia, aku kan alhamdulillah baik-baik aja. Belum tentu. Kita bisa diuji loh. Jadi kita tuh harus takut dengan makar Allah. Ini Mbak Mukti udah ngacung nih, pegel nanti kelamaan. Silakan Mbak Mukti. Yuk. Maaf off cam ya Mbak Iya nggak apa-apa Lagi bisa di kedengeran rumah. kok. Ya, Assalamualaikum Mbak Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Lagi kehilangan rasa nikmat berdoa dan zikir sih. Ini masalah besar ternyata gitu. Sampai mohon-mohon gitu kan sampai baca, banyakin baca, usaha gitu. Siapa ya, entah Rumi entah siapa gitu ya bilang bersungguh-sungguh, oh aku dengerin ini,
kajiannya Dr. Fahrudin Faiz gitu. Beliau bilang bersungguh-sungguhlah gitu dengan apa-apa yang Allah senangi gitu. Nanti Allah yang kasih yang lebih dari yang kita inginkan kan gitu. Berjuang banget gitu untuk dapetin kembali rasa itu gitu. Ya. Tapi malah kemarin yang udah ngerasa, bukan ngerasa bisa ya, tapi ngerasa tahu tawakal tuh malah jadi kayak nol lagi gitu. Jadi kayak hilang gitu. Dan lucunya itu saya kan biasa puasa Daud ya sekarang. Lucunya Masya tuh Allah. ketika puasa Daud itu Allah. Jadi ada satu momen yang saya jadi kayak udah batalin aja nggak jadi puasa Daud gitu ya. Tapi justru malah bisa baca Quran gitu. Dan itu menikmati itu gitu. Tapi zikir ba'da sholatnya jadi malah kurang nikmat. Jadi saya bingung kenapa nggak bisa menyeluruh semuanya enak ya gitu. Itu saya gundah dari Rabu kemarin. Selasa Rabu inilah gitu. Gundah banget gitu. Kok nggak bisa menyeluruh semuanya enak ya gitu. Kemarin puasanya enak, baca Qurannya bolong-bolong. Tapi sunahnya bisa tertib. Nih sekarang sunahnya bolong-bolong gitu ya. Udah berapa hari nggak duha. Semalam malah nggak jadi tahajud. Bolong-bolong tapi bisa tilawah gitu. Enak baca Qurannya. Kayak gitu loh. Dan sampai di titik, saya sampai nanya berulang kali, mungkin orangnya bosan saya tanyain. Tawakal tuh kayak gimana sih gitu. Balik itu lagi ditanyain. Padahal itu udah tahun lalu udah jadi apa ya, jadi bab yang concern ke situ gitu dan udah ngerasa oke, tawakal begini gitu. Ini nanya lagi gitu sampai orangnya kayak nggak mau jawab gitu. Kayak gitu lah Mbak Tessa. Itu yang saya apa ya, turbalance yang saya rasakan tuh sekarang itu gitu, dan masih mencari kenapa Allah uji saya seperti ini, karena saya memang saya akui gitu ya, keimanan saya mungkin saat sekarang ini hanya sebatas ilmu pengetahuan gitu ya, sebatas jadi sedih, sebatas informasi atau dari buku, dari kajian-kajian gitu yang belum melekat, belum hadir, belum built-in gitu ke saya gitu. Tapi saya berharap banget gitu bisa nikmatin semuanya secara keseluruhan gitu, karena emang saya ngerasain ketika jauh gitu ya, ketika nikmat doa diambil, bukan dicabut ya, diuji lah, dikurangin gitu sama Allah gitu. Itu tuh kerasa ya ada ujian. Kayaknya nggak seberapa sama yang kemarin, tapi kok apa ya, olengnya kok lumayan juga ya gitu. Itu sih yang saya rasakan ya butuh pencerahan atau butuh pandangan dari Mbak Tessy. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ilmunya tuh Mbak. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya memancing ke Al-Hikam. Ya. Recommended book buat yang belum punya bukunya. Namanya Kitab Al-Hikam ya. Mbak Mukti udah punya nggak Mbak Mukti? Belum kemarin. Iya, suka dengan very Ibnu recommended. Yes. Ya. Itu kitab suluk itu. Iya, buku yang aku beli malah bukan kitab Athaillah, malah apa namanya, tutur penerang hati gitu-gitu. Iya, jadi Al-Hikamnya Ibnu Athaillah. Nanti kalau sempat bukunya coba cari kitab Al-Hikam nomor 58. Jadi pasal 58 itu ada yang mengatakan itu. Dikatakan begini, di antara ya tanda-tanda kematian hati, kalau orang hatinya mati, tandanya ada tuh. Apa itu? Dia tidak ada kesedihan atas apa yang dia luput atau meninggalkannya berupa amalan-amalan yang tidak sesuai. Jadi seperti itu. Misalkan gini, biasanya aku kalau sholat kemarin kok enak zikirnya lama gitu, bisa sekarang kok jadi bosenan gitu. Nah itu dia merasa sedih tuh. Itu tanda insya Allah hatinya hidup. Aku semalam, aduh astagfirullah, nggak sholat tahajud, ada kesedihan kan yang bisa baca kita. Karena banyak juga yang tahajud lewat lempeng aja tuh hatinya, hati-hati tuh, jangan-jangan udah mulai mati hatinya.
Kalau tanaman tuh mulai kering gitu ya, layu, astagfirullahaladzim. Jadi fungsi hati untuk menerima petunjuk jadi nggak cergas gitu kalau hatinya mati. Nah, semoga yang Mbak Mukti alami sebuah tanda hatinya masih hidup. Karena sedih atas apa-apa yang kita luput. Jadi amal-amalan yang ya itu ya, sebuah kedekatan. Oh, kemarin jangankan begitu ya. Kadang-kadang gini, tadi subuh doanya enak banget tuh, munajat bisa sambil menangis, zuhur udah hilang tuh rasa itu. Nah, itu kita mesti sedih. Memang kita mesti sadar ya, sekali lagi, yang namanya semua itu pemberian. Kita bisa sholat tuh pemberian, kita bisa munajat pemberian. Ketika itu tidak diberi, itu kita harus, aduh ya Allah, kenapa? Apakah saya sedang diuji? Dan hal lain ya, kadang-kadang kita jatuh dalam pitfalls ini, fallacy. Kita seolah-olah mendikte Tuhan. Bahwa ibadah yang pol itu adalah dengan sholat gitu ya, yang banyak, dengan pokoknya pengen afdol. When you can do it by all means gitu ya. Sholat pol, saum pol, apa namanya, apapun di hari itu dipolkan, silakan. Cuma kita masih sadar yang namanya Allah tuh takdir tuh siang dan malam ya, lapang dan sempit itu kehidupan banget. Itu suluk ya. Itu kita mesti paham karena ayatnya banyak dalam Al-Quran dan dalam pergantian siang dan malam begitu loh. Jadi ada kontraksi, ada relaksasi, ada lapang, ada sempit, itu bagian dari kehidupan yang menyehatkan, sahabat-sahabat. Kadang kalau kita dikasih waktu luang, wow, bisa saum, bisa, itu keluangan semua tuh. Bisa tilawah, senang. Tapi begitu kita lagi disempitkan, aduh hari ini lagi banyak tamu gitu ya, anak lagi sakit, apa-apa-apa, jangan hilang Allahnya gitu. Jangan melihat bahwa itu semua seolah-olah mengganggu ibadah saya, jangan begitu. Sehingga kita merasa marah dengan situasi yang ada, gitu. Gara-gara ini tuh nggak, jadi saya nggak bisa apa namanya, karena dia punya rutinitas ya kan, misalkan tilawah. Nah itu orang beriman itu harus fleksibel, karena hidup tuh kadang berubah begitu. Hari ini lagi bisa kenceng, besok agak kendor, tapi dikencengnya di hal yang lain. Mungkin kita nggak tilawah sebanyak kemarin, tapi hari ini sudah membantu orang dengan dengerin curhatnya. Gitu. Kalau kita niat lillahi ta'ala, itu bisa jadi malah lebih besar nilainya di hadapan Allah Ta'ala dibanding tilawah kita. Karena itu sudah punya nilai membantu orang lain bahkan. Tilawah kan buat pribadi. Allah tuh sangat suka ya. Jadi hal yang sangat mengundang rahmatnya adalah sifat kepemurahan. Dan kepemurahan itu terkait dengan makhluk yang lain. Biasanya begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena sudah pemurah dari sejak kecil. Beliau itu sampai dikabarkan nggak mau makan sendirian, sampai nyari orang berhari-hari, dia menahan lapar. Karena saya nggak mau makan sendirian, saya punya makanan nih, saya nggak mau makan sendirian. Kita kan punya makanan enak disembunyiin, nggak mau berbagi, astagfirullahaladzim. Dia berbagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu jadi renungan buat kita. Jangan remehkan hal-hal ya, apa namanya, gesture-gesture. Allah lihat tuh. Misalkan ibu ini belum azan, dia udah wudhu, udah pakai mukena, udah siap di depan, apa, di atas aja. Allah lihat mana yang orang-orang yang bikin sebuah effort gitu. Ada kita membaca Quran, dicium dulu, dibersihin. Nah, kayak gitu-gitu suatu ketakziman ya, ketakziman yang harus kita bangun. Jadi don't worry, Mbak Mukti, kalau misalkan up and down seperti itu, kita mesti pokoknya, oh alhamdulillah ya, aku merasa sedih. Itu mesti alhamdulillah. Diberi rasa sedih ini berarti, aduh semoga hatiku masih berhidup nih, masih hidup. Nah, kemudian kita istighfar and go on gitu, move on dengan apa kondisi yang ada. Ini terutama ibu-ibu banyak diuji kalau anaknya sakit, ya kan, namanya kehidupan rumah tangga, kesibukan nggak ada habis-habisnya, seolah-olah itu mengganggu ibadah kita. Jangan lihat seperti itu. Kita nggak akan pernah nyaman mengerjakan itu semua. Kalau lihatnya hitung-hitungan seperti itu. Kita nggak ngitung-hitungan, pokoknya kita lihat apapun yang hadir, ini Allah yang menghadirkan. Gitu dong harusnya. Ya siapa lagi yang menghadirkan? Loh, takdir itu nggak ada yang bisa punya kendali kecuali Allah Ta'ala. Kalau yang namanya setan apapun itu cuman dompleng di takdir yang Allah buat.
Jadi kalau Allah mengirimkan sebuah kondisi tertentu, conditioning hari ini, udah work with the flow namanya. Kalau hati, sahabat-sahabat, yang namanya zikir itu nggak tertutup dengan apapun. Mau head, zikir masih bisa. Ya, mau lagi nyinsik bawang, zikir masih bisa. Beresin anak, gendong, zikir masih bisa. Justru kadang-kadang di saat sempit itu zikirnya bisa naik tuh, kenceng dibanding terlalu lapang. Terus kita melihat bahwa nih aku melihat diri sendiri bahwa itu berasal dari diri, dan itu terpeleset namanya. Nauzubillah min dzalik. Kita melihat bahwa aku tahajud karena aku tahajud, bukan karena kita ditahajudkan sebenarnya itu. Ya. Jadi jangan mengklaim bahwa wah aku bisa begini karena aku rajin, nggak sama sekali. Itu betul-betul dari pembelian Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat nih ya sharing hari ini. Kita belum masuk ke kajian tentang Adam alaihissalam. Insya Allah semoga minggu depan Allah berikan ilmunya gitu, lapangkan pemahamannya. So one more, ini gimana hari ini? Ada yang mau kasih remarks penutup? Sahabat-sahabat langsung di unmute. Siapa yang ada berkeluangan untuk bicara? Silakan. Iya. Ini kalau a silent moment in between, aku agak sedikit nervous nih. Halo, ini masih pada ada nggak sih? Benar. Masya Allah, Teh Tessa, alhamdulillah. Iya. Hatur nuhun. Terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini dan sharing dari sahabat-sahabat semua. Memang bentuk pelajaran Allah itu unik ya untuk setiap setiap orangnya, setiap nafsnya selalu unik gitu. Apalagi belajar kesabaran tidak akan pernah berhenti. Terima kasih sekali pelajaran kesabaran dan pelajaran bahwa kita tidak bisa tergantung kepada ibadah kita, tergantung kepada makhluk yang lain juga gitu. Itu menjadi catatan saya setiap hari, Teh. Jadi pengingat juga setiap hari bahwa baik pasangan, sahabat-sahabat di sekitar saya, bahkan mungkin dengan Teh Tessa pun, dengan Teh Yen ya, dengan semua gitu ya, sahabat yang saya dekat dengan saya tidak bisa bergantung juga. Jadi semua memang hanya atas izin Allah begitu. Ya, ya. Itu Teh yang saya tangkap untuk hari ini. Hatur nuhun pisan, Teh. Alhamdulillah, ya itu. Akhirnya suluk itu membawa orang, ya kalau orang mau bersuluk, ciri dia suluknya benar, dia makin tawakalnya sama Allah Ta'ala. Makin bergantungnya sama Allah Ta'ala. Kalau sudah begitu, udah dia tegap dalam kehidupan. Mau ada badai, mau apa, dia kayak seperti Umar bin Khattab yang selalu bilang, buat aku nggak masalah gitu, yang diterima adalah kebaikan ataupun keburukan atau hinaan atau cacian atau pujian, dia nggak lihat itu karena dia melihat semua itu dari Allah Ta'ala. Kalau kebaikan yang datang, dia melihat itu dari Allah, tidak langsung melambung hidup dan lupa daratan, dia akan melihat alhamdulillah, dan dia humble. Orang boleh muji setinggi langit, kamu hebat, dia langsung kembalikan alhamdulillah, bukan aku, ini karena Allah, lolos ujian ke lapangan kalau orang seperti itu. Jadi dia tak sadar dengan sepenuh kesadaran bahwa enggak, aku tuh nggak hebat kok, aku nggak pinter, aku nggak begini, itu Allah yang bikin. Wah, itu syuhada, Nana, insya Allah. Dia bisa bersaksi, aku dibeginikan, itu Allah. Karena kalau aku nggak dikasih ilham, nggak dikasih kekuatan, nggak dikasih kesehatan, coba saya dikasih kemarin sakit, ngomong juga nggak bisa. Kita kadang nggak sadar tuh ya, ngomong-ngomong tiap hari nggak bilang tuh terima kasih Allah dikasih tonsil, pita suara yang tidak radang. Coba satu bagian tubuh diradangkan tuh, si Elia kemarin usus buntu dibikin radang. Kita punya usus buntu semua, nyaman-nyaman aja puluhan tahun. Coba Allah bikin radang, wah nggak bisa jalan. Nah kadang kita nggak tahu, dari Rabbul Alamin itu bener ngaturin kita dari tataran raga kita, diaturin tataran jiwa kita. Jiwa kita tuh dikasih makan, sahabat-sahabat. Lewat mana? Takdir. Takdir itu makanan jiwa. Makanya kalau orang mencampakkan takdir, udah habis dia. Aku nggak menerima kehidupan, udah habis. Di balik takdir itu, jiwa mesti makan. Gimana caranya jiwa makan? Sabar.
iman, takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah Ta'ala. Siapa yang bertakwa, aku ajarin, kata Allah. Allah akan mengajari. Dia akan mengajari, kenapa kamu lahir di sini, kenapa nih kamu menghadapi ini. Kamu bakal ngerti. Tapi orang nggak akan ngerti kalau hatinya nggak bisa menangkap itu. Mati hatinya. Makanya taubat diiringi dengan, jadi istighfar dan bertaubat, kata Al-Quran ya, barang siapa beristighfar, taubat, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Itu hujan ilmu tuh, pemahaman, oh gitu, membasuh semua sakit-sakit hati. Udah ikuti aja. Ayo kita, katanya Al-Quran mukjizat terbesar, buktikan dong. Itu guidance-nya clear. Istighfar, taubat, turun nanti. Barang siapa beriman, beramal soleh, hayatan thayyibah dijamin. Bukan deposito yang menjamin kita, bukan permanen kontrak yang menjamin kita, bukan. Itu kadang kita terpeleset dari situ, akidah tauhid kita. Aduh, kalau kehilangan, nggak dapat permanen kontrak, gimana nih kehidupan, kayak Allah nggak berfungsi gitu ya, nggak bisa mendatangkan. Nah itu kadang kita diuji dalam kehidupan supaya kita makin yakin. Oh iya, saya tuh kemarin udah deg-degan tuh sahabat-sahabat, cuma berdua sama Elia, mau makan jauh ya kan, tiba-tiba tetangga orang Pakistan ketok-ketok datang. Hah, kita tuh bengong. Di awal aku agak ya distant karena kayaknya orangnya judes gitu. Ternyata baik. Jadi nggak berani minta atau apa. Ngetok tiba-tiba, saya masak nih pilau. Wah, ada dikirim makanan. Coba benar kayak gitu-gitu tuh udahlah sering lah. Sahabat-sahabat juga banyak testimoni di ruang ini. Ayo, jangan ragukan dia sedikit pun gitu. Jadi kita kehidupan itu, rezeki yang menghalangi itu karena keraguan kita sendiri. Itu yang menghalangi rezeki. Jadi kita nggak melihat pintunya udah dibukakan. Tapi kita kekeh pengen pintu yang itu. Kata Allah, ini buka lebar-lebar. Nah, seperti itu. Kadang-kadang butuh Allah tunjuki, butuh keterbukaan dalam hati gitu ya. Salah satu pintu yang ditutup untuk Mbak Ira nih ya, temennya ini ya, dalam masalah pernikahan. Kadang-kadang pintu itu ditutup dalam arti perceraian ya. Dan perceraian walaupun itu dalam hadis dimurkai Allah, Allah nggak suka. Karena Allah tidak suka hal-hal yang apart. Dia sukanya unity gitu. Tapi tuh ada kaidahnya. Nabi-nabi pun bercerai. Rasulullah pun pernah bercerai. Bahkan Nabi Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya. Karena dia bilang, ganti daun pintumu katanya gitu. Kalau nggak cocok ya susah. Karena itu akan mempengaruhi suluk juga. Jadi kalau memang itu nggak ada lain lagi, selain itu tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah dengan bismillah. Semua ya udah jalani aja. Nanti insya Allah Allah akan berarti akan digeser yang namanya pasangan yang lebih sesuai. Gitu. Walau alam bisa. Jadi semoga sabar ya buat kita juga gitu ya. Pelajaran hari ini katanya harus bisa tenang di saat panik, maka insya Allah jalan keluar itu akan kelihatan betul. Ya, istri-istri nih, ibu-ibu, jangan panik kalau suami gini-gini. Makin kita panik, rumah tangga makin ribut. Biasanya gara-gara ekonomi tuh rumah tangga ribut itu. Makin panik, makin nggak kelihatan jalan keluarnya. Malah nyalahin ini, itu, papa sih kurang gini. Udah. Kemarin tuh ya, terakhir, waktu Elia hilang, saya jangan sampai keluar dari kata-kata saya menyalahkan suami. Because I know it could have been me. Namanya anak hilang kita nggak pernah tahu aja. Jangan sampai dia udah jatuh tertimpa tangga. Jangan sampai dia, papa sih, kenapa nggak diawasi? Yang nggak berguna itu kata-kata seperti itu. Udah, dia sedang ambruk, kita yang perkuat. Udah, Bismillah Pak, kita berdoa yuk, semoga dia ada. Nggak usah mempersalahkan. Nggak ada, karena kita bisa jadi dalam kondisi seperti itu. Kita juga nggak mau dipersalahkan. Nggak ada gunanya menyalah-nyalahkan seperti itu. Udah, yang fokus saat ini dan fokus bagaimana ke depan seperti apa gitu, dan itu lebih menenteramkan buat kita insya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya kajian hari ini. Insya Allah minggu depan semoga kita sudah masuk ke kajian tentang Nabi Adam alaihissalam. Kita tutup bersama dengan doa akhir majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Teteh. Hatur nuhun Pak Teh Agung. Tessa, terima kasih Terima kasih semuanya. Teh Mohon maaf Tessa, lahir terima kasih batin. semuanya. Assalamualaikum Terima kasih Teh Tessa. Izin lift, Teh. Makasih Teh Tessa. Terima kasih. Assalamualaikum.